Dalam beberapa tahun belakangan, kasus-kasus intoleransi karena perbedaan keyakinan terjadi dan menjadi keresahan bersama di Indonesia, seolah hendak mengoyak kebersamaan sebagai bangsa. Padahal masyarakat Indonesia dengan keberagamannya memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang sangat toleran. Kalau kita bersandar pada toleransi saja, Mbak, sepertinya tidak cukup. Karena sebenarnya kita harus membangun sebuah masyarakat yang berkeinginan dan bertujuan untuk bisa mengelola kehidupan bersama dengan lebih baik. Kalau menurut saya melihat perbedaan itu biasa saja. Itu kan anugerah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita bermacam-macam agama. Kita hidup bermasyarakat ini janganlah suka membeda-bedakan, apalagi tentang agama sangat sensitif sekali. Mari kita bersama-sama untuk menjaganya, mempertahankan kerukunan yang sudah selama ini kita jalin. Hasil riset Setara Institut, tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi sebanyak 422 kasus di tahun 2020. Tindakan ini banyak dilakukan oleh aktor non-negara seperti kelompok warga, individu, dan ormas keagamaan. Kami mengajak Anda untuk menengok kembali kisah-kisah masyarakat yang mampu menjaga nilai-nilai toleransi sebagai jalan yang dipilih untuk hidup bersama dalam keberagaman. Kita mulai dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, sebagai kota yang pernah menjadi tempat pengasingan Presiden pertama RI, Soekarno. Kondisi alam dan masyarakat yang plural menginspirasi sang proklamator dalam melahirkan ideologi bangsa, Pancasila. Di Kecamatan Dona, Ende, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah tradisi unik, yakni memakamkan dua penganut agama berbeda dalam satu lahan. Hal ini dilakukan karena mereka masih memiliki garis keturunan yang sama. Seluruh warga sepakat untuk tidak membeda-bedakan tempat peristirahatan terakhir serta tata upacara pemakaman yang dipilih. Rukun sampai mati. Soalnya kami di kampung ini macam kami. Itu kami satu suku. Ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Katolik. Jadi saat kubur tidak melarang antara yang Katolik kubur di situ bisa boleh dan yang ke Islam kubur di situ boleh. Soalnya tempat kuburan keluarga. Secara manusia kami terima orang itu. Kalau dipengaruhi yang tidak bagus, kami tidak terima. Kami tolak mentah-mentah, tidak mau. Kami ini soalnya hidup rukun beragama dan semua di dalam kampung ini berkeluarga. Tidak bisa memilah siapa itu Katolik, siapa itu Islam. Di Dusun Kanakera, Kecamatan Dona, Nusa Tenggara Timur, kita akan disuguhkan tindakan toleransi yang sangat memukau. Penganut agama Islam dan Katolik hidup berdampingan dan saling bekerja sama secara nyata, bukan hanya jargon semata. Budaya dan garis keturunan yang sama menjadi kunci terciptanya kerukunan antar umat beragama di sini. Tidak ada masalah kalau contoh saja kami ini dalam satu rumah ini dua agama. Bapak agama Islam, saya dengan suami agama Katolik. Kami hidup bersama. Waktu hajatan atau waktu Idul Fitri,
Bapak kami rayakan sama-sama doa. Sebelum puasa kami doa arba'ah. Sesudah itu puasa seperti biasa. Idul Fitri kami layani. Begitupun hari raya Natal kami rayakan sama-sama, kami makan bersama. Itu toleransinya kami di sini. Begitupun bulan Meriah, bulan Rosario, kami berdoa, bulan Meriah masuk, kami berdoa bersama. Bapak berdoa di dalam kamar. Kami tidak pengaruh. Kami piara anjing, kami yang Katolik piara anjing. Hanya anjing tidak masuk ke dalam rumah. Anjingnya di luar. Tidak ada masalah. Kalau tentang agama, kehidupan di sini tidak ada masalah. Dalam kegiatan kerja sama, kalau macam Islam ada pembangunan masjid, yang Katolik ikut dalam kegiatan itu, ikut pembentukan panitia, ikut dalam memberikan sumbangan seperti material, dan yang kedua tenaga juga. Begitupun yang Katolik, misalnya pembangunan gereja, Islam juga turut melibatkan diri dalam kegiatan pembentukan panitia, sumbangan tenaga dengan material. Kami di sini di Kelurahan Oleh Laku umumnya dan khususnya Dusun Kanakera ini, kalaupun yang Muslim bangun masjid, sama-sama bergotong royong antara umat Katolik dengan umat Muslim. Itu pun kalau bangun gereja, jadi kami yang Muslim kerjasama. Kami di dalam dusun ini semua masih satu keturunan, masih dalam keluarga. Dan di sini belum pernah terjadi antara pro dan kontra, saling mendukung antara kegiatan agama. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Begitu, tidak ada gangguan dan tidak pernah kacau balau, tidak pernah saling sentimeter antara umat beragama. Rukun. Sebelum Katolik dan Islam masuk di Nona umumnya ini, kami adakan seandainya pesta seperti biasa. Adakan pesta nikah, kan dulu belum punya agama. Coba hanya agama nenek moyang. Mereka itu agama nenek moyang menurut saya. Tapi saya kalau tidak suka, mereka ada orang bilang mereka itu orang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak percaya Tuhan. Nenek moyang ini percaya Tuhan, ada yang menciptakan mereka. Kalau kegiatan hajatan bersama, semua agama yang hadir atau melibatkan diri itu, misalnya kegiatan PRTU, itu agama Katolik, Islam juga hadir. Dalam kegiatan itu mereka berkumpul bersama dan memberikan sajian kepada nenek moyang. Setelah itu namanya saling menghargai, menghormati. Sekalipun agamanya berbeda, tetapi tetap satu. Di Kabupaten Ende, masyarakat mampu mengelola perbedaan. Keyakinan bukanlah sekat. Gotong royong dan kekeluargaan yang kuat menjadi acuan utama untuk menumbuhkan nilai-nilai toleransi. Di tengah masyarakat yang lebih beragam, seperti di perkotaan, laku hidup harmonis menjadi perkara yang tidak mudah. Latar budaya,
keyakinan dan tujuan hidup yang berbeda menjadi tantangan tersendiri. Kami ajak Anda ke Kampung Tengah di Kelurahan Kramat, Jakarta Timur, untuk melihat bagaimana masyarakat di sana mampu mengelola perbedaan dengan latar yang lebih kompleks. Dua rumah ibadah yang hanya terpaut 200 meter ini adalah wujud toleransi di sana, Musola Al-Mukhlisin dan Gereja Kristen Pasundan. Meski berdekatan, aktivitas ibadah di antara umat Muslim dan Nasrani dapat berjalan damai dan tentram, tanpa ada rasa terganggu di antara kedua belah pihak. Demi meretas sekat perbedaan, di Kampung Tengah ini kerap diadakan kegiatan bersama dengan melibatkan warga termasuk para tokoh agama Muslim dan Nasrani setempat. Seperti melakukan kerja bakti bersama untuk membersihkan lingkungan maupun rumah ibadah yang ada secara bergantian. Selain itu, tak jarang pula mereka saling memanfaatkan fasilitas rumah ibadah untuk kepentingan warga. Mulai dari aula gereja Pasundan yang digunakan untuk kegiatan senam warga. Demikian pula musola yang juga kerap digunakan untuk kegiatan Sabtu Ceria bagi anak-anak Kampung Tengah. Uniknya, kegiatan Sabtu Ceria ini dibawakan oleh pendeta setempat. Dalam dongengnya selalu terselip cerita-cerita tentang makna kebersamaan, sikap saling menghargai, dan bertoleransi antar sesama. Ini diharapkan agar semangat toleransi dapat diteruskan pada generasi berikutnya. Maka salah satu yang kami lakukan ya memang dengan membentuk komunitas anak ini. Yang dikenal kemudian karena biasanya diadakan hari Sabtu dengan sebutan komunitas anak Sabtu Ceria. Ya isinya sebenarnya baca buku, kami bawa buku ke sana ke musola. Karena awalnya mau di sini Kak, mau di pastori. Tapi ketika kami sampaikan itu ke Bu RT, lalu sampaikan ke Pak Ustadz malah menawarkan di musola aja. Toh di sana juga kan ada bangku-bangku, ada meja untuk baca Al-Quran itu bisa untuk kegiatan. Baik hatinya sama landang doang atau semua binatang ya? Salah satu upaya yang bisa kami lakukan setelah dari pertanyaan Pak RW dengan Bu RT, itu kan kemudian kami berpikir apa yang bisa kami berikan. Sekali lagi buku dengan film, kemudian pikiran berikutnya yang bergulir adalah ini harus dilanjutkan, hal baik ini harus dilanjutkan gitu ya. Keterbukaan, penerimaan, kepedulian, keramahan, ini harus diteruskan ke generasi berikutnya. Sehingga berharap anak-anak yang sekarang mungkin bisa mendapatkan pengaruh segala macam gitu ya dari luar, tapi mereka juga bisa kompak. Supaya tidak sembuh, maka ia merasa sakit. Terima kasih. Dia membantu gajah dan kami akan menolong kamu. Lihat. Dua kali gak apa-apa. Kalau untuk beribadah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami di sini saling menghargai, saling menghormati keyakinan kita masing-masing. Yang mau ke gereja, mangga silahkan untuk beribadah. Begitupun kami juga umat Muslim menjalankan ibadahnya terasa nyaman saja, tidak ada gangguan apa. Kami saling menghargai, saling menghormati. Pagi Bu RT. Iya pagi. Kenapa Bu Dian? Ini mau bikin surat pengantar. Oh iya. Kami juga selaku ketua RT memang tidak boleh ada perbedaan di dalamnya. Kami setiap momen-momen seperti perayaan Natal dan Tahun Baru di gereja, arisan ibu-ibu PKK di RT, pada saat hari ulang tahun kemerdekaan sebagai pembina upacara, kami selalu menyampaikan kepada warga
agar selalu menjaga kerukunan kebersamaan yang sudah terjalin selama ini. Janganlah sampai tergoyah oleh orang-orang yang akan memecah belah, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan memecah belah kerukunan kita ini. Kita harus pertahankan betul kerukunan ini. Nah, itu sebenarnya mencerminkan masyarakat kita yang sesungguhnya. Karena masyarakat kita yang sesungguhnya itu ramah, welas asih, lalu mereka bisa sangat beradaptasi dengan berbagai macam budaya. Jadi kalau misalnya saling tolong-menolong atau bahkan saling membantu untuk mempersiapkan perayaan keagamaan, atau misalnya membantu dalam mempersiapkan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kebutuhan kelompok, etnik, antar suku dan lain-lain, itu sudah biasa di Indonesia itu sebenarnya. Tapi kalau kita bicara tentang multikulturalisme atau masyarakat multikultural, maka sebenarnya kita merujuk pada sebuah masyarakat yang mau melihat bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang memang harus dihidupi bersama, lalu dihargai dan kemudian diamini bahwa itu menjadi sesuatu kekuatan bagi masyarakat yang dapat menumbuhkan masyarakat tersebut. Ini adalah Kampung Bhinneka, berada di wilayah sebelah timur Pelabuhan Tanjung Priuk, Cilincing, Jakarta Utara. Kampung ini juga menggambarkan miniatur keberagaman Indonesia. 4 rumah ibadah berdiri berdampingan di wilayah ini. Salah satunya adalah Gereja Kristen Jawa ini. Dengan memadukan budaya-budaya Jawa dalam setiap kegiatan ibadahnya, gereja ini menjadi gereja akulturasi yang cukup unik dan bersejarah di kawasan ini. Sama seperti gereja pada umumnya, umat dari Gereja Kristen Jawa ini tak hanya dari masyarakat berketurunan Jawa saja, namun dari berbagai suku. Di sudut lain di Kampung Bhinneka ini, terdapat juga Vihara Lalita Vistara, Pura Sagara, dan Masjid Al-Alam. Kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan di wilayah ini begitu terjaga. Hal ini terlihat dari masyarakat di Kelurahan Cilincing yang mampu hidup berdampingan walau berbeda namun tetap saling membantu dan menghormati satu sama lain. Toleransi yang diberikan itu menyangkut tidak hanya pada saat kita melakukan upacara saja, tetapi dalam kegiatan-kegiatan, misalkan dari segi keamanan, perawatan pura, itu mereka saling menjaga. Bila mana ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kita kerja bakti, warga sekitar pun kadang suka membantu. Selama kami menjalankan ibadah di Pura Segara DKI Jakarta ini, kami selama ini tidak mengalami kesulitan, masalah, ataupun hambatan. Sehingga kami merasa sesuai dengan UUD gitu ya, bahwa kebebasan beragama itu istilahnya sangat dijamin sekali, walaupun kami merasa sebagai minoritas. Keberagaman itu kan tidak melihat minoritas mayoritas. Selama masing-masing penganut agama melaksanakan persembahyangan atau kegiatan keagamaannya, itu tidak saling mengganggu dan mereka saling bertoleransi.
Memang di sini kan selain ada masjid, ada gereja, ada pura, ada kelenteng, ada vihara, ya dalam radius seperti itu kita tidak ada ketersinggungan, tidak ada gangguan, dan saling toleransi. Bahwa pada nantinya Yesus akan menderita sengsara di kayu. Seperti apa yang dilakukan? Bermasyarakat bagaimana? Sejak saya tinggal di sini tidak ada, ya, aman-aman saja. Persoalan yang muncul di sini itu adalah persoalan kriminalitas jalanan biasanya. Karena tingkat penduduk masyarakat di sini itu mungkin penghasilannya rendah. BPS kan menunjukkan di sini daerah miskin gitu ya. Pemukiman padat banyak sekali. Nah, itu persoalan-persoalan kriminalitas jalanan itu yang paling banyak di sini. Tapi kalau hubungan antar umat beragama sih sejauh saya lihat tidak ada persoalan. Ketika kita mengetahui ada yang berbeda, maka implikasinya adalah apakah kita mengakui ada yang berbeda itu, gitu. Kita mengakui ada kelompok lain dengan kebudayaan lain, dengan misalnya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda gitu. Apakah kita bisa mentolerir hal itu gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang toleransi ya realnya adalah ketika kita bisa menerima sesuatu yang tidak seperti yang kita lakukan atau seperti yang kita yakini atau seperti yang kita harapkan gitu. Dan itu memang dibutuhkan sebuah kemampuan kita dan keinginan kita juga supaya untuk bisa saling menghargai satu sama lain dan mengakui bahwa yang lain itu ada. Perbedaan adalah keniscayaan dalam kehidupan. Perbedaan yang bisa dikelola dengan baik akan menjadi kunci dalam menciptakan kebahagiaan bersama. Yang paling penting adalah bahwa setiap kelompok itu merasa, kalau orang Jawa bilang tuh diuongkan atau dimanusiakan gitu ya. Sehingga dia sebagai warga negara itu bisa merasa bahagia hidup di dalam sebuah masyarakat tanpa merasa was-was akan didiskriminasi atau akan terjadi konflik dan lain sebagainya.